رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul gurur. Wa qala aidan, wa bataghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Ali Imran dan surat Al-Qasas ayat 177. Bapak dan Ibu saudaraku, salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kitalah yang termasuk orang-orang yang paling bersyukur ketika Allah berikan kesempatan hidup bagi kita, ketika Allah berikan anugerah itu kepada kita. Setelah kita bangun pagi, kita mengambil wudhu, lantas kita melaksanakan sholat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya yang benar-benar bersyukur kepada Allah jika seseorang itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama manusia tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, belum dikatakan dia bersyukur kepada Allah, tetapi hanya dia mengatakan terima kasih ya Tuhan. Itu yang disebutnya. Terima kasih ya Tuhan katanya. Kalaulah sempat Bapak sering mengucapkan Tuhan, bisa berubah menjadi hantu. Coba, Tuhan, 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 Tuhan. Iya kan? Maka dari itu, tauhid kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu. Maka dari itu kita tidak hanya mengucapkan terima kasih ya Tuhan. Itu semua orang bisa mengatakan. Tetapi orang-orang yang mau bersujud kepada Allah, walaupun dia bangun pagi cepat, lantas dia begitu jalan di jalan ini, dia dengan olahraga, tidak mau bersujud kepada Allah, maka belum dikatakan itu bersyukur. Belum dikatakan bersyukur. Makanya Bapak dan Ibu jamaah, saudaraku yang hadir di rumah Allah ini, yang hadir di masjid ini, termasuk orang-orang yang paling bersyukur. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak dan Ibu saudaraku, salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan manusia, siapapun manusianya pasti menginginkan kebahagiaan, pasti menginginkan ketenangan, dan pasti menginginkan yaitu kesejahteraan. Apatah lagi kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka setiap manusia, berbagai macam manusia untuk mencari kebahagiaan,
Ada orang yang mengatakan bahagia itu karena banyak harta. Belum tentu. Ada orang mengatakan bahwa bahagia itu karena dia punya pangkat dan jabatan, dan dia selalu diprioritaskan. Belum tentu. Maka dari itu persoalan inilah. Dan banyak orang begitu juga yang mencari siang dan malam, pagi dan petang, untuk mencari harta, untuk mencari popularitas, untuk mencari pangkat jabatan, untuk mencari katanya kebahagiaan. Tapi apakah itu semuanya cukup? Inilah persoalan ini yang dapat dalam kehidupan kita. Ya, kita ambil tema dengan meraih kebahagiaan tanpa batas. Kenapa disebut meraih kebahagiaan tanpa batas? Karena begini. Hidup kita ini pasti terbatas. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya permainan. Dunia ini adalah sandiwara. Ini disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah sesungguhnya dunia ini, kata Allah, hanyalah permainan belaka. Hanya sementara. Hanya sandiwara. Kalau begitu dalam hidup kita hanya sementara, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat? Artinya tidak terbatas. Inilah harapan kita kepada Allah dengan memohon, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka dari itu, untuk mencapai kebahagiaan tanpa batas, yang harus kita laksanakan adalah yang pertama, iman dan amal soleh. Harus dua-duanya bergandengan, Pak. Banyak orang melaksanakan kebaikan, amal soleh, tapi belum tentu dia berupaya beriman, sia-sia belaka. Ya, hampir setiap Ramadan saya pernah dipanggil oleh seseorang untuk mencari anak yatim 40 orang untuk buka bersama di Hotel Arya Duta. Teleponnya saya, Ustadz, tolong carikan anak yatim 40 orang untuk buka bersama kita di Hotel Arya Duta. Oke, Bos. Saya cari 40 orang anak yatim. Buka bersama ke sana. Setelah buka bersama, sholat kami, dia tidak ikut sholat. Dia pun tidak ikut puasa. Ya itu anehnya itu. Sholat tidak ikut, puasa tidak ikut dong. Nah, pas mau makan dengan anak yatim, Bos, mari kita muliakan anak yatim. Duluan anak yatim makan daripada kita. Kenapa? Begitu Ustaz. Karena Bapak udah banyak yang Bapak makan yang enak-enak, saya bilang. Oh, begitu rupanya. Iya. Oh, iya. Udah itu. Setelah selesai makan, rupanya begitu disediakan bos pula satu amplop untuk satu anak yatim. Maaf bos, berapa isinya? 100.000. Nggak bisa. Jadi berapa Ustaz? 500.000 untuk anak yatim satu orang. Kok begitu bos? Berapa banyak begitu yang diberikan Tuhan kepada bapak, kepada bos? Berapa banyak usaha bos begitu? Itu semuanya rahmat dari Tuhan kepada bapak, aku bilang. Ya itu kasih sayang Tuhan kepada bapak. Begitu bos. Begitu Ustaz. Iya. Dibongkar balik masukkan 500.000 seorang. Udah itu. Makanya anak-anak yatim kalau yang saya bawa, insya Allah paling senang. Kalau Ustadz Khaidir yang bawa, enak nih katanya. Kenapa? Tahu betul dia anak yatim. Nah, lalu 3 hari kemudian di teleponnya saya, Ustadz. Apa katanya? Usaha saya hoki katanya. Usaha saya sukses, usaha saya banyak untungnya katanya. Wah, kalau begitu terima kasih lah bos, aku bilang. Rupanya siapa bosnya? Tionghoa. Ciong. Itulah. Ternyata ya, begitu amal kebaikannya, begitu amal soleh, termasuk dikatakan amal soleh karena itu bahasa Arab. Amal soleh, perbuatan yang baik. Pasti Allah berikan kepadanya kembali kebaikan. Jadi apapun yang kita perbuat pasti
Ya, Allah berikan. Siapapun manusianya, apapun agamanya, siapapun dia, pasti Allah berikan kembali kebaikan. Setelah kita melakukan kebaikan, memperbuat kebaikan, pasti Allah ganti kebaikan itu yang lebih baik, yang lebih banyak. Tapi ternyata karena dia bukan seorang muslim, maka di dunia didapatkan, di akhirat nol. Inilah. Di dunia dia dapatkan, di akhirat nol, nggak ada membawa apa-apa. Maka dari itu, syarat untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ketenteraman yang tiada terbatas dunia sampai akhirat, maka pertahankan istiqamah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beramal soleh. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu paman Rasulullah SAW. Dia menjaga Rasul, dia membela Rasulullah, dia cinta kepada Islam, dia dibelanya Islam, dibelanya Rasul. Tapi paman Rasulullah sendiri tidak bersyahadat kepada Allah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nggak ada artinya semua yang dilakukan. Kenapa? Karena tidak beriman. Maka bapak dan ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin kita mencapai kebahagiaan yang tiada terbatas, maka pertahankan iman dan amal soleh. Lalu apa sih amal soleh yang besar nilainya di sisi Allah? Kalau memang hidup ini adalah sementara, kenapa sementara? Semuanya akan kita tinggalkan hidup ini. Ya, yang tinggal bagi kita cuma itu tadi, iman dan amal soleh. Makanya kalau kita mau mencari setia, kalau kita mencari kesetiaan, yang setia bagi kita adalah, yang senantiasa mengikuti kita adalah, inilah amal soleh yang kita lakukan. Maka dari itu, amal soleh yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai untuk mencapai kebahagiaan tanpa batas, marilah kita capai amal soleh itu dengan apa? Yang pertama, yang besar nilai pahalanya di sisi Allah, orang-orang yang duduk bersama dalam majelis ilmu. Majelis ilmu seperti ini, coba kita renungkan bapak dan ibu. Ketika kita duduk bersama di masjid seperti ini, ya, kita i'tikaf di rumah Allah seperti ini, kita laksanakan majelis ilmu, maka Allah turunkan malaikat kepada kita seraya bermohon kepada Allah. Maka inilah orang banyak anggap enteng, orang banyak anggap sepele untuk majelis ilmu seperti ini. Apalah itu? Mengaji kayak gitu, banyak orang sepele begitu. Padahal inilah yang kita perbuat sebagai amal soleh yang besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah turunkan malaikat kepada kita seraya berdoa. Pertama, semoga kita semuanya diampunkan Allah kesalahan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin. Makanya orang yang duduk-duduk di masjid ini, insya Allah ya, kita majelis ilmu seperti ini, langsung malaikat yang mendoakan kita. Bukankah ini kebahagiaan? Ayo, bukankah ini kebahagiaan? Di luar takkan ada doa malaikat kepada kita, apalagi yang di jalanan. Bahkan kita duduk di pinggir jalan, bukan doa malaikat yang dapat, tapi banyak kita menggunjing, mengumpat orang lain yang setiap lewat pun kadang-kadang kita bicarakan. Untuk apa hidup kalau begitu? Untuk apa kita hidup? Untuk mencari-cari salah orang. Untuk apa kita hidup kalau hanya untuk mengejek orang, melihat orang yang lewat, doa bicarakan, padahal kita pun kenal enggak. Maaf. Makanya dari itu, duduklah di majelis ilmu. Duduk majelis ilmu seperti ini yang membuat begitu. Salah satu adalah mencapai kebahagiaan di akhirat yang tentunya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena besarnya pahalanya seperti ini di sisi Allah, Allah turunkan itu malaikat mendoakan kita. Yo, ini yang pertama.
Yang kedua apa doa malaikat? Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada mereka ketenangan. Makanya insya Allah bapak dan ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah berada di rumah Allah, kita melaksanakan majelis ilmu seperti ini, maka Allah turunkan ketenangan kepada kita. Apa sih Pak yang kita cari dalam hidup? Apa sih Bu yang kita cari dalam hidup? Pasti orang mengatakan kebahagiaan, ketenangan. Gak ada orang yang mengatakan, apa sih yang kamu cari dalam hidup? Kekayaan. Banyak orang yang lebih kaya kok. Apa sih yang kamu cari hidup? Pangkat jabatan. Ada orang yang lebih hebat pangkat jabatannya kok. Suatu saat dia akan tinggalkan. Pasti sepakat kita yang mengatakan, apa sih yang kita cari dalam hidup? Ketenangan, kebahagiaan. Nah itu. Ternyata orang-orang yang ingin bahagia, orang-orang yang ingin tenang, datanglah ke rumah Allah. Ikuti majelis ilmu. Ikuti, pilih-pilih pula ustaznya yang datang. Astagfirullah. Kalau ustaz ini oke iyalah. Kalau ustaz ini malas aku datang. Ikuti, tidak benar juga manusianya ini. Tidak benar juga manusianya. Siapapun ustaznya yang datang, dengarkan. Kenapa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, kata Nabi. Langkahkan kakimu, kata Rasul. Makanya, enggak di rumah kita mendengarkan kalau di rumah kita mendengarkan pengajian, ambil aja kaset. Ambil ceramah-ceramah yang lain. Dengarkan, bukan itu. Langkahkan kaki, kata Rasul. Inilah setiap langkah kita ini pun aja kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Kebaikan satu langkah, dan satu langkah yang lain adalah diampuni Allah kesalahan dosa-dosa kita yang telah lalu. Apalagi yang kita lakukan kapan? Siap sholat subuh. Udahlah sholat subuh kita disaksikan oleh malaikat. Sholat mana yang disaksikan oleh malaikat kita berjamaah? Sholat subuh. Lalu kita adakan majelis ilmu seperti ini, sholat subuh pula. Masya Allah. Inilah makanya amal soleh yang dikatakan oleh Rasul, iza marorta riyadul jannah. Adakah kamu pernah melihat riyadul jannah, taman-taman surga? Dijawab oleh sahabat, ya Rasul, kami tidak pernah melihat. Kata Rasul, tengoklah orang-orang yang duduk di masjid dalam rangka selesai sholat dia melaksanakan majelis ilmu. Itulah orang-orang yang sama dengan di taman-taman sorga. Insya Allah kita besok begitu mau masuk sorga, wow, kembali begitu apa? Ya Alhamdulillah, untunglah saya datang wirid pengajian kemarin. Siapa ustaznya? Ustaz Muhammad Hidir yang pendek itu. Ada itu. Ada rekamannya. Maka dari itu beruntunglah kita, alhamdulillah, yang mencapai amal saleh termasuk yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk mencapai kebahagiaan tanpa batas. Yang kedua, apa yang kita lakukan sebagai amal soleh yang nilai besar pahalanya di sisi Allah? Yang kedua, orang-orang yang senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu berzikir, bertasbih. Makanya aneh sekali bapak dan ibu jamaah. Apa yang tidak aneh? Kadang-kadang entah apalah tidak tahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dan ke kiri oleh imam. Allahumma antas salamu minkas salamu wa ilaika ya'udus salam. Kata Pak Imam kita, diajaknya kita untuk memuji-muji Allah dulu. Dia pun Allahumma lantas jalan dia pulang. Inilah orang-orang tak tahu muka, tak tahu diuntuang. Kalau ada jemaah kita yang pulang duluan, tidak sempat berzikir, tidak sempat bertasbih atau bertahlil, maaf, memang terlalu tak punya muka ini namanya. Maaf, terlalu. Kenapa? Sudah menentang begitu. Apa? Maaf. Hadis Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Man tasabbaha fi duburis shalah. Siapa yang bertasbih, berzikir, bertahlil, duburis sholat, selesai sholat. Kan selesai sholat kata Nabi.
Selesai sholat kata Nabi, dia berkata subhanallah, subhanallah. Boleh, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, mantap. Kenapa kita biasakan dengan begitu setelah kita berzikir, bertasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian kenapa lagi kita coba la ilaha illallah, la ilaha illallah? Kenapa? Tidak sempat kita, Pak. Tidak sempat kita, Bu, ketika datang malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah. Walaupun kita bisikkan, kita talkinkan, kita bisikkan ke telinga orang-orang yang mau meninggal, takkan sempat lagi kita ucap. Makanya sering kita mengucapkan la ilaha illallah. Abdul zikri fa'lam, ketahuilah dengan mengetahui apa? Fa'lam, ketahui, kata Allah, kata Rasulullah, bahwa zikir yang paling utama termasuk adalah la ilaha illallah. Itu tidak sempat lagi kita mengucap itu, Pak. Tidak sempat lagi kita mengucap itu, Bu, ketika kita mau sakaratul maut. Maka di sini hati kita ini, dada kita ini selalu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, makanya apa yang kita biasakan itulah. Itu sebenarnya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, maka dari itu zikir, 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 bertasbih. Kenapa? Selesai zikir kita, selesai sholat berzikir kita, bertasbih kita, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Apa enggak itu kebahagiaan bagi kita? Ayo, maaf Pak, Bu, jauh-jauh kita melaksanakan ibadah haji, jauh-jauh kita melaksanakan ibadah umrah. Apa yang diminta di depan Ka'bah? Ampunan Allah, ya. Ampunan Allah, kan? Coba. Siapapun dia, agamanya apapun, setelah dia melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa, pergi dia ke gereja. Ngapain pergi ke gereja? Minta ampunan kepada Yesus. Coba. Saya sudah alami itu. Udah saya lakukan itu. Memang begitu. Coba minta kepada Yesus supaya diampunkan dosa-dosa, karena Yesuslah yang begitu, yang apa? Yang mengampunkan dosa-dosa para domba-domba ini. Itu makanya ditebus, dia rela menebus dosa dengan disalib dia. Itulah hari inilah 25 Desember inilah, makanya di gereja nanti baru kita begitu beribadah di gereja untuk pisi dan pisah. Coba. Untuk mencapai pengampunan. Coba, yang agama lain saja begitu minta ampun. Kita seorang muslim selesai sholat pun kadang-kadang udah pada pulang. Boleh itu. Maaf. Oh ya itulah. Maka dari itu siapapun kita dimanapun, apapun agamanya pasti minta ampun kepada Tuhannya. Kita tidak perlu kita melaksanakan ibadah haji atau umroh ke sana minta ampun. Seperti Nabi Adam dulu kan dia minta ampun kepada Allah, harus tawaf dulu di Baitullah. Coba kalau kita ini disebutkan oleh Allah, supaya diampunkan dosa-dosamu, harus kamu tawaf dulu di Baitullah. Berapa biaya kita terus itu? Setiap mau bertaubat harus ke sana dulu tawaf. Begitulah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cukup di Masjid Raya kita ini beristighfar kita, udah itu kita ikuti zikir tasbih, maka langsung malaikat pun ikut mendoakan dan mengaminkan doa kita. Maaf, yang tidak berjamaah enggak, yang berjamaahnya. Emangnya lu siapa, kata malaikat? Berdoa sendiri-sendiri dengan alasan doaku kan tidak sama dengan imam. Tentu yo, memang tidak sama. Imam itu pandai, doa itu secara umum. Kalau kita memang mau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, berdoalah
kita sendiri di rumah kita selesai sholat tahajud. Bahasa apapun silahkan. Pak Imam kita tidak pernah bahasa Ocu dibikinnya berdoa. Apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya dia terus. Kenapa? Tahu dia doa itu untuk kita semua. Nggak mau, makanya jangan salahkan Pak Imam kalau berdoa. Tidak sama doa imam dengan awak. Tentu ya tidak sama. Karena jamaah kita pun tak sama. Makanya doa imam itu secara umum. Secara umum mendapat kita semua. Ternyata ketika kita menadahkan tangan tadi dipimpin oleh imam kita berdoa, malaikat ikut mengaminkan doa kita ketika kita berjamaah. Jangan soalim. Kok kadang-kadang soalim kita itu. Maaf. Inilah makanya begitu. Yang besar nilainya di sisi Allah sebagai amal soleh kita untuk akhirat. Di antaranya adalah yaitu zikir ini tadi. Dan tasbih. Bukankah tasbih yang kita baca setiap saat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa? Karena semuanya pun bertasbih kepada Allah karena takutnya. Wa yusabbigus samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Bahkan di dalam surah Ar-Ra'd pun disebutkan. Ar-Ra'd artinya petir. Dalam surah Ar-Ra'd pun disebutkan. Apa kata petir? Ketika datang petir atau apa namanya gemuruh, nah, bertasbih dia ternyata kepada Allah. Apa katanya dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-13? Surat yang 13 ayat 13. Wa yusabbihur ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yusabbihur ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maka bertasbih itu petir. Bertasbih itu petir. Memuji Allah itu malaikat. Ya. Wa yusabbihur ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min hibati. Kenapa mereka bertasbih? Kenapa mereka memuji Allah? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia tidak mau memuji Allah. Ada manusia tidak mau berzikir. Memang tak tahu diuntuang. Nah, itulah itu. Maaf. Kalau tersinggung jangan lakukan. Itu aja dong. Berhentilah begitu masjid dulu. Selesai imam kita salam ke kanan ke kiri. Tahu saja cepat-cepat pulang. Begitu. Kenapa? Yang di langit dan di bumi bertasbih, berzikir kepada Allah. Kita ini Allah yang memberi rezeki kita, Pak. Allah yang begitu memberikan kesehatan kepada kita, Pak. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Kenapa kita sedikit sekali berzikir, bertasbih kepada Allah? Siapa sih sebenarnya kita? Sombongnya kita ini manusia. Padahal apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, siapapun kita, semuanya adalah karunia Allah. Karunia Allah. Siapapun kita, karunia Allah tuh. Maka dari itu, ya ingat. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka dengan nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan? Coba kita mengatakan, coba kita perhitungkan, coba katakan nikmat mana? Sombongnya kadang-kadang manusia ini. Siapa mereka yang sombong? Yang tidak peduli terhadap ajaran Allah, yang tidak peduli terhadap perintah Allah, dan tidak peduli terhadap kebaikan, kebenaran. Nah, itulah itu orang yang paling sombong. Maka dari itu, alhamdulillah jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini alhamdulillah, inilah harapan kita ini tadi untuk meraih kebahagiaan tanpa batas. Maka jangan lupa banyak-banyak berzikir. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita kadang-kadang mohon maaf Bapak dan Ibu, kita banyak berzikir karena apa? Karena ada maunya kepada Allah. Kalau tidak ada maunya, enggak. Coba kalau agak begitu ada masalah,
baru taatnya tidak tanggung kepada Allah. Kenapa? Lah ponyang kepala. Lah mumet pikiran ini. Baru sholat tahajud, sholat ini dan itu macamnya. Padahal ingatlah Allah ketika kita dalam keadaan senang, supaya Allah mengingat kita dalam keadaan kita sulit. Itu indah. Dalam sulit aja yang ingat Tuhannya. Dalam senang enggak ada lah itu yang ingat. Lah hilang itu semua. Coba. Makanya banyak orang gitu kadang-kadang ingat Allah, berzikir kepada Allah gitu itu. Coba. Anak muda kita lihat naik motor, standing tuh, diangkatnya itu motor, laju pula itu. Kenapa? Lupa berzikir. Naik mobil kita lah paling mau begitu naiknya Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim di dalam berdangdutnya kita. Coba bapak dan ibu jamaah, kalau kita naik pesawat tidak tanggung berzikirnya pak. Naik pesawat subhanallah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Ngapa naik pesawat banyak berzikir? Takut jatuh kan? Takut mati kan? Tahu dia hanya Allah yang begitu, ya. Allah yang menjaganya. Tahu dia Allah tempat bergantung kan? Itulah banyak orang katanya saya katakan, kadang-kadang berzikir kepada Allah. Kenapa? Banyak orang karena ada maunya. Padahal allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 menit lagi. Yang ketiga, ya. Ini raihlah kesempatan amal soleh yang mengantarkan kebahagiaan tanpa batas, yaitu dengan banyak berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, kita ambil yaitu yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan amal soleh tadi, apa? Yaitu ini menginfakkan, membagikan atau menggunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini wa anfiqu mimma razaqakumullahu ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula aqartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Banyak orang bermimpi nih. Waktu kaya kita, waktu berada kita, pelitnya tidak tanggung. Tidak tanggung pelitnya tuh, Pak. Tubuh, boleh, silakan. Tidak sempat kita nikmati, sakit. Coba, akhirnya habis balik untuk berobat. Tidak ada itu artinya. Maka dari itu bagaimana? Infakkanlah, gunakanlah harta kita sesuai dengan kemampuan kita untuk jalan Allah, ya, sebelum datang kematian kita. Kalau sudah datang kematian, itu yang diminta oleh seorang. Apa katanya? Ya Allah, tolong ya Allah tangguhkan kematianku, atau kembalikan aku ya Allah ke dunia biar aku bersedekah dan biar aku melaksanakan amal soleh. Apalagi inilah makanya Malaikat itu disimaknya perkataan kita itu, ya, permohonan itu. Apa kata malaikat? Terlambat sudah kau datang padaku, kata malaikat. Apalagi udah terlambat. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu jamaah, sebelum terlambat gunakan harta itu. Kenapa? Harta itu adalah sebagai amal soleh kita yang besar nilainya di sisi Allah dan sebagai tameng di alam kubur kita. Maaf, kalau tidak bapak percaya dan ibu meninggal dulu, mati dulu baru. Apa benar tidak sedekah kita ini sebagai tameng? Rasul sudah menyatakan, Innas shadaqata latutfi'u harrul kubur. Sesungguhnya sedekah kita itu adalah penghalang, tameng atau pelindung di alam kuburmu. Bapak dan Ibu jamaah, 2 hal sebagai yang kita dapatkan sebagai rezeki di alam kubur. Yang pertama adalah apa? Yaitu sedekah kita, sedekatun jariyah kita, sedekah infak kita. Yang kedua, apa itu? Yaitu doa. Inilah. Makanya kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah
bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan katakan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia itu. Jangan katakan mereka itu sudah mati, yang sudah begitu meninggal, yang sudah dikuburkan. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki. Nah, apanya yang hidup? Rohnya yang hidup. Jasad meninggal, jasad yang mati, jasad sudah hancur, tapi roh tidak pernah mati. Makanya yang dapat kita terima di alam kubur apa? Doa kita. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ghafir lahu warhamhu, Allahumma ghafir lahum warhamhum. Kan itu. Yang kedua, itu tadi sedekah, infak. Maka beruntunglah orang-orang yang melaksanakan amal soleh seperti ini. Karena apa? Iman dia, beriman kepada Allah dan Rasul, iman kepada Allah dan Rasul, dan melaksanakan amal soleh. Inilah tentunya yang dapat mengantarkan kebahagiaan tanpa batas. Yang tentunya selanjutnya mengantarkan seseorang itu tanpa batas, kebahagiaan tanpa batas, yaitu orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Apapun dia tidak pilih-pilih berbuat kebaikan itu, sebagaimana Allah berbuat baik kebaikan kepadanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada sesama. Siapapun jangan pilih-pilih untuk berbuat baik. Sebab setiap perbuatan yang baik yang kita berikan kepada orang lain pasti akan kembali kepada diri kita. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan karena kita akan melaksanakan sholat syuruk. Ya, orang-orang yang melaksanakan sholat syuruk tentunya berbahagialah, dan ini pun termasuk amal soleh yang nilainya besar di sisi Allah untuk mencapai kebahagiaan tanpa batas. Di antaranya termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat sunat. Kalau sholat wajib udah jelas, itu antara kita dengan Allah itu. Tapi sholat sunat itu bagianmu. Sholat sunat itu yang amal solehmu. Kalau sholat wajib itu tak usah dihitung. Kenapa? Udah ditentukan oleh Allah. Inna sholata kanan 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tapi sholat sunat kita, itulah yang mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih banyak segala perhatian. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa fihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa massi' madkhalahum wa ja'alal jannata maswaakum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.